Banyak yang bertanya kepada saya, Ustazah, bagaimana cara mendapatkan ridho suami, sedangkan saya sebagai istri kalau lagi berbakti kepada suami itu selalu disalahkan terus. Kayaknya tuh saya tuh di hadapan suami tuh seakan-akan saya tuh salah, nggak ada benernya. Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya cintai karena sebab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berbakti kepada suami, memang harus melihat Allah dan Rasulullahnya. Kenapa? Karena kalau kita berbakti kepada suami melihat sosok suaminya, ya maka yang ada hati kita pegel, yang ada hati kita capek, ya. Untuk itu ketika kita berbakti kepada suami, ingatlah bahwasanya seorang istri itu disuruh atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala suruh bertaat kepada suaminya, kemudian disuruh menerima apa yang diberikan oleh suami, sehingga pada saat kita melayani suami kita, kalau kita terfokus pikiran kita itu kepada Allah dan Rasulnya, maka setiap kali yang kita kerjakan, para istri itu akan melakukan aktivitas sehari-harinya itu dengan enjoy dan santai. Ingatlah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para istri, ya. Seorang istri ini jihad dengan suaminya adalah di wajahnya, ya. Jadi wajah ini yang bisa memberikan kenyamanan kepada para suami, ya. Dengan senyuman, ya. Setiap pagi kita memberikan senyuman kepada suami, satu senyuman kata Rasulullah SAW maka bisa memadamkan 1000 kemaksiatan di luar rumah, ya. Tapi sebaliknya, ketika pagi hari seorang istri ini mukanya masam, mukanya cemberut kepada suaminya, maka bisa membangkitkan 1000 kemaksiatan di luar rumahnya. Jadi pantas saja banyak seorang suami ini, ya, dia ketika ingin bekerja, kemudian di rumahnya itu seorang istrinya bermuka masam, membuat pegel hati suaminya, maka yang ada suami ini nggak betah di rumah. Yang ada suami ini kerjaannya terbengkalai. Kenapa? Karena 1000 kemaksiatan dibuka oleh istrinya dengan cara dia cemberut, dengan cara dia mengeluh, dan dengan cara dia mukanya masam kepada suaminya. Almar'atu radi an jauziha, perempuan yang diridhoi oleh suami adalah yang menjaga akhlaknya. Ketika berhadapan dengan suami, maka seorang istri patutlah menjaga akhlaknya. Jangan sampai nada bicaranya itu lebih kencang daripada suaminya, dan jangan sampai ketika kita berbicara kepada suami, maka suami itu tidak menerima pembahasan kita, ya. Makanya jaga akhlak kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, apabila seorang istri ingin mendapatkan ridho dari suami, maka jagalah 3 hal, ya. Yang pertama, taatlah kepada perintah suami. Selagi suami itu memberikan perintah tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, qanaah. Qanaah ini adalah menerima apa yang diberikan oleh suami, ya. Tidak mengeluh atau tidak di belakang membicarakan tentang aibnya ataupun apa, karena kita menerima, bersyukur kepada Allah apapun yang diberikan oleh suami, besar kecilnya itu relatif. Yang ketiga adalah kata Rasulullah SAW, ini yang paling penting, yaitu adalah jaga tidur suamimu, jaga perut suamimu, jaga telinga suamimu. Maksudnya apa? Tentang jaga telinga suamimu, jangan sampai suamimu itu mendengar keburukan-keburukan tentang kita. Manakala suami itu di luar mendengar keburukan-keburukan tentang istrinya, maka yang ada suami itu marah pada kita. Makanya ketika suami sudah mendengar tentang keburukan kita, maka ibadah kita yang kita lakukan, sebab suami itu tidak ridho, suami itu marah, maka apa yang kita lakukan semuanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaga perut suamimu. Ketika suamimu lapar, yang ada suami itu akan gampang menyalahkan seorang istri. Walaupun di dalam Islam itu istri itu tidak wajib memasak. Namun di sini ada kewajiban istri menjaga perut suaminya. Bagaimana caranya supaya suami kita itu tidak lapar? Maka pada saat suami kita kenyang, ketika kita ngobrol dengan suami, maka yang ada
enak ngobrolnya. Itu maksudnya jagalah perut suamimu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jaga tidurmu. Apa yang dimaksud adalah tempat tidur itu adalah kenyamanan bagi para suami. Ketika suami kita lelah seharian bekerja, kemudian datang ke rumah dengan di dalam pikirannya ingin rebahan di kamar yang rapi, kamar yang wangi. Ketika suaminya masuk dalam kamarnya, terdapat kamar yang berantakan, kemudian kamar yang tidak nyaman, maka langsung di situ timbul emosi seorang suami untuk menyalahkan seorang istri, ya. Maka di situ Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para istri supaya jaga tempat tidurnya. Sebagai penutup, gapailah surgamu dengan mencari ridho suamimu. Dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada suami tanpa melihat wujud atau fisiknya, namun kita melihat siapa yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, puncak karir seorang istri adalah bukan dari tinggi atau besarnya jabatan, namun puncak karir seorang istri adalah dia bisa berbakti kepada suaminya dengan lillahi ta'ala.